Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah ada di rumah salah satu recruiter dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Boleh perkenalan dulu, kakak? Silakan. Oke, terima kasih Kak Umul. Perkenalkan ya, nama aku Korin Yuda Kristina. Teman-teman bisa sapa saya Korin. Di sini saya salah satu rekruter, salah satu di rumah sakit yang bergerak di bidang kesehatan ya, yang sudah berdiri semenjak sekitar kurang lebih udah 10 tahunan. Seperti itu. Baik. Oke, namanya Mbak Korin, Kak Korin ya, kita panggilnya ya teman-teman. Di sini saya berserta dengan anggota kelompok saya, ada Fani, Eldi, Sri, Umi, dan Umul, serta dengan Kak Korin. Oke, kita langsung aja ya Kak, kita boleh tanya-tanya sedikit ya tentang Oke, boleh. materi yang akan kita bahas pada Siap. malam hari ini. Materi nggak tuh? Oke, kita mulai pertanyaannya dari Kak Fani ya. Baik, aku mau nanya nih Kak, untuk pertanyaan dari aku, apa tujuan utama dari perencanaan tenaga kerja di perusahaan Kakak? Oke, kita harus tahu dulu ya tentang apa sih namanya manpower planning ya. Dari manpower aja tuh namanya itu adalah kita merencanakan orang-orang yang akan bekerja di sebuah perusahaan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut gitu ya, kenapa harus ada namanya manpower planning, itu supaya kita usahanya itu bisa bergerak. Karena perusahaan itu atau organisasi itu kan bisa bergerak kalau ada 5M ya gitu kan. Salah satunya itu adalah man-nya. Nah, makanya man-nya itu bisa berjalan kalau kita merencanakan manpower planning. Kenapa harus direncanakan? Supaya bisa terukur nanti hasilnya. Bisa terukur juga berapa jumlah SDM yang dibutuhkan gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada manpower planning juga, kita lebih tahu tentang kebutuhannya itu apa sih. Misalkan kita punya project apa, kita punya usaha seperti apa, di situ butuh bagian apa aja, di bagian tersebut itu butuh berapa banyak orang gitu ya, satu cukupkah, dua orang cukupkah, terus habis itu di situ butuh pimpinan pimpinan dan juga anggota, atau ternyata cukup satu orang aja yang dijadikan pointer utama nih, manpower yang paling pertama doang gitu ya, yang dibutuhkan satu orang aja gitu ya. Kan ada yang beberapa bagian gitu ya, ada yang butuh beberapa anggota banyak juga gitu ya. Ada dalam satu unit itu masih ada bagian-bagiannya lagi gitu ya, tapi ada juga yang ternyata dibutuhkan hanya butuh satu dua orang saja dan itu dirasa cukup gitu. Contoh kalau misalnya kayak gitu, sekretaris itu biasanya nggak banyak ya, cukup satu orang aja, dan itu mereka sekretaris biasanya nggak ada anggotanya. Nah, sedangkan kalau misalnya unit-unit yang bagian operating gitu ya, bagian operation kayak HR sendiri pun itu pasti ada anggota-anggotanya. Jadi yang paling pertama tujuannya itu supaya bidang usaha tersebut bisa berjalan dengan baik dan man-nya itu bisa ada gitu ya. Dia tetapkanlah namanya manpower planning gitu. Nah, selain itu juga manpower planning itu direncanakan dari adanya, kita harus tahu dulu tujuan perusahaan itu apa. Planning 1 tahun ke depan tuh ngapain gitu ya. Ada project baru kah? Kan ada ya usaha-usaha yang bergerak dalam bidang proyek, ada yang dalam bidang pelayanan gitu ya, ada yang dia menyediakan dulu gitu ya usahanya itu apa. Kalau by project, oh iya kita punya project nih, punya proyek dari apa ya, dari permintaan dari A gitu ya, terus kita disuruh bikin barang 1000 banyak gitu dalam bentuk 1000 unit misalkan dalam waktu 3 bulan. Nah, itu kan by project tuh. Tapi ada juga yang by projectnya tuh cukup lama, long term gitu ya. Nah, itu kan harus direncanakan kira-kira untuk menghasilkan 1000 dalam waktu 3 bulan supaya kita dapat benefit kira-kira berapa gitu. Nah, itu yang harus direncanakan dengan matang-matang dengan cara manpower planning. Nah, manpower planning itu benar-benar kita harus tahu ya tentang kebutuhan itu apa. Itu sih sebenarnya dari tujuan dari manpower planning. Oke, terima kasih Kak Korin jawabannya. Mungkin lanjut pertanyaan dari Kak Eldi. Oke, untuk pertanyaan kedua, aku ada mengenai Kak, apa aja tahapan utama dalam proses manpower planning di perusahaan Kakak? Oke, tahapannya ya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu terkait apa saja kebutuhan. Jadi tahu dulu jangka panjangnya itu ngapain dulu gitu ya. Terus setelah itu nanti kita udah tahu proyeknya apa, atau mungkin ada pelayanan terbaru, atau mungkin ada alat-alat baru yang akan dibeli nih atau dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Karena nanti kalau ada satu mesin baru di perusahaan, itu pasti akan ada tenaga kerja yang mengerjakan si mesin ini gitu ya. Jadi yang paling pertama kita harus tahu dulu tujuan utamanya atau rencananya di tahun depan ataupun di beberapa tahun ke depannya itu yang mensupport target tersebut itu apa gitu.
Terus yang kedua nanti didetailin gitu ya, diidentifikasikan terkait kira-kira kebutuhannya apa, bagian apa, terus habis itu beban kerjanya seperti apa, apakah itu shifting gitu ya, karena kan kalau shifting at least itu berarti 24 jam, apakah nanti misalkan mesinnya tersebut 24 jam atau pengoperasiannya gimana, dia cuma setengah hari kah, atau mereka cuma di hari-hari kerja doang tapi di weekend kita bisa berhentikan nih. Nah itu tuh harus benar-benar jelas dan clear dulu terkait gimana pengoperasiannya gitu ya. Terus setelah diidentifikasikan, kita di budget juga terkait modal yang kita punya tuh berapa gitu ya. Terus habis itu dengan kebutuhan manpower kita gitu. Jangan sampai ternyata budget kita cuma 1M gitu ya. Ternyata untuk manpowernya di sendiri aja tuh udah 500 juta gitu ya. Itu kan udah setengahnya. Belum buat biaya metodenya, belum biaya mesinnya, belum biaya yang lain-lain gitu ya. Nah itu kan over budget. Nah itu bisa dievaluasi dulu. Nah better kalau misalkan manpower planning itu diidentifikasikan di akhir tahun. Makanya kalau di akhir-akhir tahun gini nih, perusahaan-perusahaan pasti sibuk untuk merencanakan proyek-proyek dan juga kita membicarakan tentang 1 tahun ke depan itu ngapain gitu. Terus tadi udah diidentifikasikan ya, dilihat dulu budgetnya masuk atau enggak gitu. Terus habis itu dilihat lagi kira-kira ini butuh berapa orang, SDM-nya pendidikannya mau apa, itu bisa lebih diidentify yang lebih rinci lagi gitu ya. Jadi kayak SDM-nya mau lulusan SMK kah? Karena kan biayanya pasti beda ya. Kalau yang lulusan SMA, SMK, mau S1, mau D3 itu kan pasti beda-beda gitu. Nah itu kira-kira itu harus direncanakan. Terus direncanakan lagi, sudah direncanakan itunya, direncanakan lagi kapan ibaratnya manpower ini dibutuhkan. Contoh misalkan, oh kita udah tahu ya tentang targetnya tuh mau ada proyek-proyek ini gitu ya. Nah kita rencanakan kira-kira orang-orang ini tuh mau direkrut kapan gitu. Pastinya itu nggak mungkin serta-merta tiba-tiba di awal tahun semua harus terpenuhi kan gitu. Karena itu pasti akan over budget gitu kan. Apalagi baru di awal tahun, belum ada duit gitu kan. Baru aja dihabisin di tahun kemarin gitu kan, baru aja dibukuin gitu kan. Terus di awal tahun kita masih ekspor gitu kan, itu pasti nggak mungkin. Nah itu pasti ada jenjangnya, misalkan mau dibagi per TW juga boleh, TW1, TW2, TW3, TW4. Nah dibagi lagi per TW itu ada 3 bulan kan. Nah di 3 bulan itu setiap 3 bulan kita mau rekrut mana gitu. Nah nanti kalau misalkan oke lah, nanti mungkin di TW ini kita bisa utamain yang orang-orang bisa kita latih dulu biar nanti di bulan kedua dia jago, terus nanti di bulan ketiganya dia bisa kita lepas. Nah di bulan 3 benar-benar mereka bisa dimaksimalin buat menjalankan usaha kita gitu ya, biar nanti perkiraan berarti di bulan ketiga ini kita udah bisa terendek nih biaya-biaya yang kita keluarkan tuh, kita bisa balik modal gitu dari maksimal optimalan dari manpower ini gitu. Jadi harus identify dari yang besar dulu, terus dari yang paling kecil-kecil gitu. Itu manpower planning ya kalau misalnya dari gede gitu. Itu sih sebenarnya idealnya dari manpower. Tapi terkadang kalau misalkan perusahaan tengah-tengah tiba-tiba ada kebutuhan, kan itu nggak tahu ya gitu. Ternyata ada project baru, tiba-tiba ada tawaran baru. Nah itu oke sih, nggak apa-apa di planningin meskipun nggak dari akhir tahun gitu ya. Tapi di saat itu juga langsung di planning nggak apa-apa. Karena konsep yang manpower planning itu adalah merencanakan SDM seperti itu sih. Tapi tahapannya tetap sama ya kan, meskipun Tahapannya. permintaannya dadakannya, Betul. kita tetap tahapannya Harus sesuai dong, gitu betul. ya. Ini sesuai nggak sama tujuannya, apa namanya, proyeksi perusahaan 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu ya. Terus habis itu sesuai nggak sama budgetnya gitu ya. Terus habis itu juga kita lihat juga dari kebutuhannya berapa banyak. Nah ini possible nggak kira-kira kalau misalkan diadain di tahun ini gitu. Oke, terima kasih Kak Korin atas jawabannya. Wah, kita jadi banyak belajar ya teman-teman ya. Yang tadinya nggak tahu ternyata ribet banget ya untuk manpower planning ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Lanjut. Oke, silakan Silakan kasih nih, Kak. pertanyaan ketiga ini. Pertanyaan dari aku ya, yang ketiga itu gimana sih Kak perusahaan memastikan bahwa karyawan yang direkrut itu atau dialokasikan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan? Kualifikasi yang dibutuhkan ya. Oke. Yang pertama kita bisa mengidentifikasikan dulu ya tentang tadi kan kita tahu ya kayak ini orang tuh bagian apa yang kita butuhkan. Dan yang kedua kita pastikan itu adalah kualifikasinya tuh sesuai. Kualifikasinya tuh banyak ya dalam hal contohnya misalnya dari pendidikannya,
jurusannya gimana gitu. Jangan sampai orang harusnya nih di bagian marketing gitu ya, itu kan harusnya orangnya tuh yang rame gitu kan, orangnya tuh mungkin bagian orang-orang lulusan marketing, orang-orang lulusan yang terbiasa dengan banyak analitik tentang market gitu ya, tapi yang direkrut ternyata yang orang-orang jurusan kayak matematika, biologi gitu kan agak jauh ya gitu. Mungkin orang tuh di awal-awal mungkin bisa sih kayak ya udahlah pasti bisa gitu ya, tapi menurut dari pandangan aku ya akan lebih baik kalau misalnya kita rekrut sesuai dengan apa dari pendidikannya, karena dari pendidikan tersebut kan pasti orang tersebut belajar ya secara lebih dalam gimana sih orang marketing itu kayak gimana yang baik, caranya nyari targetnya kayak gimana, customer seperti apa, penjualan kayak gimana, biar perusahaan itu biar dapat banyak revenue itu seperti apa gitu ya. Itu yang pertama sih, jadi harus lihat kualifikasinya dulu gitu. Terus kalau misalnya mau diidentifikasikan tentang jenis kelamin kah, atau enggak mungkin dari gimana keterampilannya, kemampuan skillnya gitu ya. Jadi soft skillnya apa yang kita butuhkan, hard skillnya apa yang kita butuhkan di bagian tersebut gitu kan, nanti kita lebih jelasin lagi gitu kan. Terus nanti bisa diidentifikasikan lagi dengan adanya proses rekrutmennya, nah itu dalam hal dari seleksi administrasi, nanti kan kita lihat ya IPK-nya gimana gitu, dari pendidikannya seperti apa gitu, gimana ketika kuliah, pengalaman bekerjanya, pengalaman magangnya, terus relate atau enggak sama pekerjaan kita gitu. Terus kalau misalnya orangnya terbiasa orang di belakang gitu, tapi ternyata yang kita rekrut itu sebenarnya dibutuhkan orang yang berani keluar gitu ya, berani ketemu customer banyak gitu kan, yang setiap hari ketemu banyak orang. Nah kalau misalnya orang terbiasa di belakang terus tiba-tiba dimasukin ke bagian tersebut tuh pasti mereka dia bakalan shock juga, dan itu mungkin bakalan beradaptasi cukup lama sih gitu. Nah itu kan sebenarnya challenging juga ya, karena mungkin kalau orang kan kasihan gitu, ya udahlah kasihan kita kasih aja pekerjaannya gitu kan ya, tapi kita nggak ngomongin kasihan kalau di perusahaan gitu kan, kita memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa bergerak cepat. Oke, kalau misalnya orang tersebut memiliki kemauan belajar tinggi, inisiatifnya tinggi, terus juga dia memang suka dengan hal seperti itu gitu ya, itu mungkin kita bisa berikan kayak opportunity lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata itu jauh dari kualifikasi, lebih baik langsung aja dieliminir gitu ya, langsung dieliminir kalau misalnya itu kurang cocok untuk di posisi tersebut gitu. Jadi kan kandidat itu nggak ada yang jelek ya sebenarnya, tapi lebih kayak cocok atau enggak di bagian itu gitu. Terus kita sebenarnya juga bisa benchmark dengan di website gitu ya, atau enggak di job portal lainnya yang membuka posisi yang sama gitu. Jadi kalau misalkan buka bagian akuntansi gitu ya, bagian akuntan gitu ya, di perusahaan lain itu biasanya yang setara dengan perusahaan ini tuh dia pendidikannya apa sih. Kalau kita bingung nih, misalkan kita baru pertama kali buka ya, gitu kita ya, cari referensinya bisa dari situ gitu, dan itu kita bisa explore banyak banget dari perusahaan-perusahaan. Oh di sana tuh biasanya D3 cukup gitu ya, atau enggak di situ nggak harus S1 gitu ya. Oh kalau misalnya di sini SMK juga boleh kok gitu, karena beberapa tempat itu menurut aku juga mempengaruhi ya. Mungkin kalau daerah besar, kota-kota besar, dia tuh D3 dan S1 tuh benar-benar dipertimbangkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau daerah-daerah kecil dia tuh SMA, SMK yang dia kejuruan, SMK kejuruan yang bagian akuntansi kan juga ada ya. Itu tuh enough gitu, nggak apa-apa gitu ternyata. Nah makanya kita pertimbangan juga kalau misalnya di daerah sini tuh kira-kira gimana, terus kira-kira dengan pendidikan tersebut gajinya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang harus diperhatikan ya. Kita bisa. Berarti Kak tidak hanya latar belakang pendidikan ya Kak, berarti skill juga sangat mempengaruhi buat perusahaan. Betul, skill itu sangat-sangat mempengaruhi. Tapi kita harus tahu juga ya, di-define dulu. Kayak misalkan orang keuangan kan nggak mungkin ya orang yang harus yang dia tuh comel gitu ya, atau mungkin orang yang rame yang dia tuh biasa cerita semuanya gitu ya. Pasti kan orang-orang yang keuangan itu kan orang-orang yang secret ya, orang-orang yang biasa jaga privasi, jaga kerahasiaan, dia bisa jaga omongan, terus dia juga bisa jaga data, terus habis itu dia orang yang sangat-sangat teliti gitu ya, orang yang nggak banyak bicara ketika bekerja gitu ya. Nah kalau misalnya orang seperti itu, tapi kalau dia berkebalikan gitu ya, ditempatkan di keuangan, nanti bisa jadi nanti dia jadi kayak kurang pas ya dengan budaya di lingkungan tersebut gitu sih. Culture-nya jadi kurang fit gitu ya sama teman-teman, nanti bisa jadi seperti itu sih gitu. Jadi harus dipertimbangkan secara baik-baik gitu. Itu sih. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Oh lanjut berarti ya, kita Lanjut aja ya. Kak lagi ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Kak Uci. Menyambung dari pertanyaan
pertanyaan yang sebelumnya Kak, apabila ketika di lapangan terjadi ketidaksesuaian dengan manpower planning kita dengan aktual lapangan, biasanya perusahaan melakukan tindakan apa ya? Tidak sesuai itu dalam arti apa nih? Berarti Mungkin tadi contohnya kan Kakak menjelaskan ketika tidak sesuai akan ada evaluasi. Ketika after evaluasi biasanya tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan sebagai impact dari hasil evaluasinya? Oke, sebenarnya ada beberapa hal ya. Mungkin kalau misalkan kayak dia karyawan baru, terus dia masih dalam masa percobaan, ternyata dia unfit sama kita gitu ya. Entah itu dia yang nggak fit sama culture kita, atau kita yang nggak fit sama mereka, sama dia gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masa-masa percobaan atau masa-masa kontrak gitu ya, itu mungkin kita bisa ibaratnya mengevaluasi dan akhirnya mungkin bisa kita putuskan untuk diakhiri perjanjian kerjanya. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin dia udah ibaratnya untuk karyawan tetap nih, contohnya ya gitu kan, kalau karyawan tetap kalau kita PHK orang juga itu sangat-sangat mempengaruhi reputasi perusahaan kan gitu ya. Nah, untuk cara lain itu adalah bisa jadi dengan dirotasi gitu. Jadi kalau misalkan nih ada karyawan A gitu ya, ternyata dia tuh nggak bisa Excel, dia nggak bisa Word kayak gitu ya, tapi dia jago untuk ngomong dengan konsumen gitu, dia jago kalau misalnya ketemu sama orang-orang baru gitu, dia influence gitu loh, orangnya mudah mempengaruhi orang lain gitu ya, mungkin dia bisa dirotasi ke bagian lain gitu, bisa dialihkan ke bagian-bagian lain yang sekiranya memang ternyata support untuk dia gitu. Jadi tanpa kita, ternyata dia masih bagus, dia orangnya loyal, dia juga orangnya kinerjanya juga komit gitu ya, tapi mungkin dalam hal-hal yang seperti itu dia kurang oke gitu ya. Nah, bisa kita berdayakan di bagian-bagian yang lain yang sekiranya cocok sama bagiannya dia, sama backgroundnya dia, gitu sih. Jadi jawabannya kalau misalnya dia masih karyawan baru, mungkin bisa kita selesaikan kontraknya gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia udah berlanjut gitu ya, orangnya juga evaluasinya sebenarnya nggak bad-bad banget gitu ya, tapi ternyata memang ada kemampuan-kemampuan atau keterampilan yang kurang bagus gitu ya, kurang cocok, nah bisa kita rotasikan. Tapi di sisi lain pun itu harus sesuai dengan kita konseling dulu, kita ajak bicara karyawan tersebut gitu ya, dengan alasan tersebut, dengan evaluasi tersebut, dari manajemen ini kita mengarahkan supaya kamu dialihkan ke bagian ini, dalam arti supaya kamu bisa lebih produktif di sini gitu ya, kamu bisa juga lebih nyaman mungkin dengan pekerjaan yang berbeda gitu kan, tantangannya beda gitu ya, dan ini sesuai sama apa ya, berbeda dari kamu, passionnya kamu gitu kan gitu. Itu sih mungkin jawabannya. Oke. Keren banget ya Kak El. Oke, udah belajar banyak tujuan manpower, tahapan, ya banyak pokoknya sampai dengan gimana cara evaluasi karyawan. Terus sekarang terakhir nih ya Kak, kalau misal Kak Korin di perusahaan Kakak nih, sebenarnya tantangan paling sulit atau tantangan yang Kakak hadapin dalam nyusun manpower ini dan mengimplementasikannya ya pasti ya, itu apa sih Kak? Implementasi. Oke, aku jawab dari tantangan dulu aja kali ya. Tantangannya itu adalah tentang gimana kita bisa ini sih benar-benar tahu kalau misalkan si manpowernya itu benar-benar kita butuhkan, karena kita benar-benar harus membaca, melihat, dan juga membaca analisanya mereka gitu ya, benar-benar kalau ternyata ini tuh mensupport gitu loh, dan ini tuh ternyata yang udah sesuai dan udah efektif dan efisien nantinya gitu. Nah, itu harus benar-benar dilihat satu-satu sih, itu tantangan pertamanya ya. Karena kalau misalnya ternyata nih, karena kan untuk SDM itu biasanya yang mengajukan itu adalah user ya. Nah, user ini, kepala-kepala bagian-bagian ini gitu ya, kepala departemen ini tuh biasanya akan request nih, aku butuh ini nih untuk proyek tahun depan, aku butuh orang-orang ini gitu ya. Mereka ngajuin gitu. Nah, kadang kita harus melihat itu, terus kita harus benar-benar menganalisa lagi gitu ya, benar-benar kalau ternyata apa yang mereka ajukan itu ternyata sesuai. Nah, kadang tuh ada yang user tuh udahlah, padahal cuma butuh 5, tapi dia udahlah isi-isinya 10, nanti juga bakal di ACC-nya cuma berapa gitu, berarti kan itu nggak sesuai sama yang sebenarnya keadaan real yang nantinya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita sebagai HRD atau kita sebagai manajemen kita nggak seteliti itu, bayangin 10 orang kita masukin, terus habis itu kita udah ngeluarin gaji, misalkan katakanlah satu orang itu gajian 5 juta paling gampang ya, 5
minimal kalau sekali 10 50 juta itu udah 50 juta buat biaya karyawan sendiri, belum biaya operasional, belum biaya bulanan yang aset yang lainnya yang pasti kita bayarkan gitu ya. Itu kan udah banyak banget gitu ya, sedangkan kita sebenarnya cuma bisa juga kalau kita mengefisiensikan, kalau ternyata dibutuhkannya cuma 5, kita cukup membayar 25 juta, dan 25 juta lainnya mungkin bisa bayar untuk apa ya, peminjaman ruangan, gedung, atau kita membeli aset-aset yang lain gitu kan, itu bisa kita alihkan ke sana. Nah, tantangannya mungkin lebih di situ yang pertama. Terus yang kedua, kita harus meyakinkan user gitu ya, kalau misalnya ternyata ini dibutuhkannya memang cuma segini aja gitu. Kita evaluasi gimana kalau misalnya ini nego-negoan gitu ya. Terus mungkin tantangannya juga adalah ibaratnya ketika kita mencari manpower tersebut, kadang tuh banyak dinamikanya gitu. Dalam arti kadang nih mungkin yang ngelamar udah ada 20 orang, ada 50 orang, ada 100 orang, ada 200 orang ataupun lebih gitu ya. Ternyata yang kita butuhkan itu nggak sesuai sama apa yang kita cari, tuh nggak ada nih gitu, nggak sesuai sama dalam arti kebutuhan user. User misalnya pengen punya kandidat itu punya orang tuh yang udah berpengalaman dong, misalkan ya, pengalaman 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Tapi kita gajinya yang kita butuhkan tuh ternyata cuma pas-pasan UMR gitu loh, atau enggak cuma lebih dikit lah gitu ya. Sedangkan kalau udah berpengalaman kayak gitu kan pasti akan jauh lebih mahal ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kadang antara kita ya kita bisa menego-nego, kita bisa lobby-lobby ke usernya, atau kita memang benar-benar harus pintar-pintar cari orangnya gitu. Dan cari orang yang berpengalaman seperti itu kan agak susah ya gitu. Terus juga kadang mungkin kalau beberapa tenaga itu nggak semuanya banyak apa ya, kandidatnya gitu ya. Ada beberapa posisi-posisi tertentu dia itu tuh memang tenaga profesi yang khusus gitu kan. Dan di Indonesia tuh mungkin universitasnya atau jurusan itu yang ada tuh di Indonesia cuma 4 universitas ataupun cuma 5 universitas doang gitu. Katakanlah kalau di rumah sakit itu dia itu ada contohnya ya, itu adalah tenaga medisnya itu adalah dia perawat gigi, terapis gigi dan mulut, itu tuh cukup sulit juga. Terus ada juga dia isinya okupasi terapi. Okupasi terapi itu cuma ada 3 universitas di Indonesia. Bayangin itu yang membutuhin beribu-ribu rumah sakit gitu ya. Terus habis itu di Indonesia gitu kan, pasti di rumah sakit pun nggak cuma butuh 1 orang gitu kan, tapi juga banyak butuh tenaga tersebut gitu ya. Nah, itu yang ibaratnya cukup sulit kita temukan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang kita banyak challenge-nya sebenarnya gitu ya. Itu sih. Kadang juga challenge-nya lagi adalah terkadang apa ya, kandidat ini tuh nggak begitu cocok sama si usernya, meskipun sebenarnya kayak pengalamannya bagus, pendidikannya oke gitu ya, tapi mungkin si kandidat ini tuh orangnya belak-belakan gitu ya, orang-orangnya tuh suka mendominasi, suka memberikan ide, suka pengen yang baru gitu ya, tapi ternyata dari culture-nya di perusahaan tersebut gitu ya, mungkin bukan tipikal yang akan terbuka dengan ide-ide yang baru gitu ya, bukan yang terbuka dengan ide-ide dari kandidat-kandidat yang dari masih fresh ini gitu ya. Nah, kadang yang hal-hal kayak gitu tuh yang jadi sebenarnya nggak fit nantinya gitu, nggak fit pas ketika bekerja kah, atau mungkin ketika di awal pun merasa kurang nyaman dengan perusahaan ataupun dari pimpinan tersebut gitu sih. Itu mungkin tantangan-tantangan ya ketika manpower tersebut gitu. Dan manpower itu tantangannya adalah harus selalu dievaluasi. Mungkin di awal tahun kita udah netapin ya, misalkan 50 tenaga kita penambahan di tahun depan, tapi ternyata kinerja kita turun, oh ternyata revenue kita tuh masih segini-segini aja gitu ya. Nah, kita nggak mungkin nih langsung mengiyakan SDM tuh segini banyak gitu ya, karena ibaratnya apa ya, karena ibaratnya dana kita juga terbatas gitu ya. Nah, itu harus dievaluasi, kira-kira apakah di bulan ini masih perlu kita tambahkan segini orang gitu ya, 10-10-nya apakah kita iyain gitu ya, apakah kita mungkin bisa bertahap ya, atau mana yang bisa kita prioritasin dulu gitu. Nah, itu sih yang sebenarnya harus kita evaluasi terus sebagai manajemen, sebagai HR gitu, sebagai personalia gitu ya, dipastiin kira-kira kebutuhan tersebut memang benar-benar dibutuhkan gitu, harus benar-benar dipantau terus. Jadi nggak by desain yang di awal di akhir tahun itu aja gitu sih. Itu Oke, makasih Kak Korin. Nyambung. Alhamdulillah, kok saya enggak. Makasih banyak ya Kak Korin waktunya. Kita udah dikasih ilmu banyak dari awal bagaimana tujuan sampai dengan tantangan.
Iya. Semuanya semoga bermanfaat buat kita. Amin. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami dengan Kak Korin dari perusahaan di bidang kesehatan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi